jangankan mau istilahnya pacaran sama orang Jawa, kita udah mau deket aja lihat udah. Kalau emang saya ditakdirkan sama Tuhan, saya menjadi orang Muslim, biarkan saya terbang ke Saudi, di sanalah saya bakal sunat. Yang bikin kita ketawa itu orang Muslim katanya, maaf 17 tahun datang pakai helm katanya. Nah sekarang udah sunat, gimana perasaannya, perbedaan setelah maaf disunat sama sebelum disunat? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama vlog saya, Fitria Denapa. Apa kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang sakit, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sahabat, di video kali ini saya ditemani oleh editor saya, suami tercinta, atau yang punya channel yang sudah agak terkenal lagi, Denapa Official. Dan di sebelah saya juga ada narasumber saya, bintang tamu Fitria Denapa kali ini yang banyak punya kisah, inspirasi tentunya. Jadi ikuti terus video Fitria Denapa sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel Fitria Denapa dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan di-share juga ke sosial media kalian. Jangan lupa mampir juga ke channelnya Denapa Official. Dan boleh memperkenalkan channelnya, Mas? Angga Rizky Family. Angga Rizky Family. Kita nanti taruh di bawah ini. Catat ya. Di bawah ini. Di like, komen, dan subscribe. Oke, kita langsung aja ngobrol santai bersama Angga Rizky Family. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Masnya gimana juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, teman-teman semuanya mungkin banyak yang bertanya-tanya, siapa sih Mas Angga dan dari mana sih beliau? Apa sih kisah-kisah beliau yang pernah dijalani oleh beliau? Tentunya sangat menarik. Yuk, stay tune terus, ikuti cerita-cerita dari Mas Angga ini. Jadi pantengin terus channelnya Fitria Denapa. Iya. Ya, saya terima kasih banyak ya sudah diundang ke sini sama beliau. Saya asli Bali, nama saya Gede. Gede banget berarti. Iya, jadi kepanjangannya Gede Wijaya. Oh, Gede Wijaya. Berasal dari mana? Bali. Dari Bali. Balinya kalau boleh tahu daerah mana? Saya Kintamani. Kintamani, wow, tempat wisata yang terindah di Bali. Masya Allah. Iya. Tentunya untuk teman-teman yang di Indonesia nggak Nggak asing asing, lagi ya. dengan nama kota Bali, kota yang penuh sejuta misteri. Iya. Dan memang sangat terkenal di seluruh dunia tentunya kota Bali. Oke, boleh dilanjutkan? Ya, saya asli Bali. Tahun 2010 saya berangkat ke Saudi. Oh, berangkat ke sini, Iya. meninggalkan kota Bali demi untuk mencari nafkah di daerah Arab Saudi. Jadi seperti gini, Mas. Kalau ceritanya ini, kalau dibilang saya berangkat untuk kerja terus saya meninggalkan jejak kehidupan saya dulu menjadi orang Muslim, itu salah. Oh, sekarang Muslim? Iya, alhamdulillah. Awalnya dari Hindu, Iya, terus hijrah ke ke Muslim. Iya. Masya Allah. Jadi jangan salah sangka nanti dibilang, oh ini gara-gara kerja jadi orang Muslim. Enggak, sebenarnya bukan seperti itu. Berawalnya dari apa itu? Jujur saya dulu waktu saya belum pernah keluar Pulau Bali, yang namanya bilang dengar orang Jawa itu dulu loh, bukan sekarang. Itu rasanya itu benci. Ih, kok gitu kan? Iya kan, orang Jawa saya tahu udah Muslim. Oh gitu. Gitu. Jadi Itu cerita saya dulu. ya, gitu. jadi masa lalunya itu hanya karena perbedaan Iya. kepercayaan saja. Jadi ada rasa benci di dalam hati gitu. Iya, jangankan mau istilahnya pacaran sama orang Jawa, kita udah mau deket aja lihat udah risih ya. Udah. Itu sebelum kenal Ya, ya. sebelum kenal. Jadi ceritanya kalau belum kenal maka tak Tak sayang, ya benar itu. Nah, ceritanya gini. Saya tahun 2009 itu daftar ke kapal pesiar. wow. Karena kebetulan alhamdulillah sepupu keluarga itu
semua kerjanya mayoritas ke sana ya. Setelah itu karena saya alhamdulillah punya abang di sini duluan dia seperti saya karena Muslim duluan. iya karena beliau lah saya seperti ini. Masya Allah. Gitu. Jadi berawal dari agama Hindu dan berhijrah menjadi Muslim itu berawalnya dari seorang kakak. Seorang kakak. Jadi waktu itu saya mau ke kapal pesiar, akhirnya kakak dengar di calling pisah sama abang. Di calling pisah itu prosesnya tidak semudah yang kita bayangkan, Mbak, waktu itu. Jadi banyak hambatan juga ya. 14 bulan saya bolak-balik ke Jakarta, Bali, sampai sempat tinggal di Jakarta. Dalam proses apa itu di Jakarta? Karena saya itu divonis ada gula, jadi medikalnya tidak keluar. Unfit ya? Iya. Nah dari situlah saya mulai emang ada dorongan dari kakak biar seiman gitu. Akhirnya saya disahadatin sama orang Jakarta. Jadi sebelum terbang ke Saudi itu sudah bersahadat di negara sendiri di Indonesia. Di Blok M di Jakarta. Wow. Yang punya PT Almas. Nah waktu itu beliau bilang kalau sudah syahadat kamu gede harus disunat. Wow. Waktu itu. Udah besar seperti ini masih harus disunat. Nah, saya bilang gini, Pak, kalau emang saya diterima sama Tuhan, saya belum bisa bilang Allah dulu. Kalau emang saya ditakdirkan sama Tuhan, saya menjadi orang Muslim, biarkan saya terbang ke Saudi, di sanalah saya bakal sunat. Nah, entah ada keajaiban, ya tidak percaya nggak percaya, 7 hari 8 hari gitu surat medikal saya keluar. Padahal sebelumnya udah divonis gula ya? Iya, 14 bulan. 14 bulan saya bolak-balik nggak pernah go. Dan akhirnya terbanglah ke sini. Jadi sebelum ke Arab Saudi ini sudah bersahadat. Iya. Nah, jadi Muslim. Nah itu pertamanya karena memang seorang kakak sudah lebih dulu menjadi mualaf, dan itu ada dorongan tersendiri dari hati sendiri atau cuman udahlah saya mau jadi Muslim seperti kakak saya, apa dari keinginan sendiri? Istilahnya ikut-ikutan atau? Pertama gini, karena saya kan belum tahu namanya Muslim gimana ya kan. Jadi seorang kakak itu dia tuh mendorongnya bukan secara harus perkataan, deh kamu harus ini, bukan. Jadi dia perlahan dia ngasih saya bergaul dulu sama orang Muslim gitu. Nah lama kelamaan saya merasa lebih nyaman. Jadi ada dorongan tersendiri dari hati untuk berganti agama. Lebih nyaman. Pokoknya hati saya lebih nyaman. Iya. Gitu. Dan setelah tiba di Arab Saudi, terus gimana perasaannya melihat orang Hindu dan orang Muslim gitu? Perbedaannya seperti apa? Perbedaannya, subhanallah, saya turun di airport itu tahun 2010 tanggal 29 bulan 5 jam 4 sore saya ngasih. Itu saya turun itu saya lihat orang pakaiannya hitam semua. Wih, ya hitam kan abaya. Kesannya berbeda ya. Iya, aduh, ini apa ini? Saya kira waktu saya mau diterbangin, kirain mau di Amerika, tahu-taunya di sini kan. Di Arab Saudi. Melihat suatu perbedaan yang 100 derajat ya. Iya, jadi semuanya aura ditutup, semua gitu. Nah, justru dengan saya di Saudi, saya sangat bersyukurnya apa? Pertama, saya dulu jadi orang pemabuk, jadi orang perokok, pokoknya berandalan, judi, pokoknya perempuan sampai sepeda motor dia jual sama saya demi hidup pura-pura ya. Iya, buat mabuk gitu. Tapi alhamdulillah di sini sampai merokok itu hilang semua. Masya Allah. Hilang semua alhamdulillah. Jadi lebih memantapkan diri hati ini ya setelah berada di Arab Saudi. Iya. Pokoknya intinya saya lebih nyaman. Lebih nyaman. Muslim, ya. Iya, gitu. Nah, ini kan sudah mantap untuk menjadi seorang Muslim. Nah, kejadian apa sih yang paling dahsyat di hati itu
memantapkan diri kalau saya itu benar-benar muslim yang sejati gitu. Pernah ada Firasat nggak Firasat. untuk masuk jadi orang muslim itu? Gini, kalau firasat justru saya itu godaan yang banyak. Saat mau jadi orang muslim. Ya, walau sampai detik ini pun, Masih jangankan ada. dia. Satu contoh, saya tidur bermimpi sama keluarga di sana. Jadi proses upacara seperti waktu saya dulu. Istilahnya peribadatan ya, Ya. seperti itu ya. Iya, gitu. Sampai detik ini Masih ada. masih ada. yang di hati paling mungkin apa ya? Mungkin berkesan setelah menjadi seorang muslim, apa sih? Ada kejadian mungkin apa yang membuat Mas ini mantap gitu menjadi seorang muslim? Apa pernah punya kejadian yang apa dahsyat di dalam hidup setelah menjadi seorang muslim gitu? Di dalam diri saya Iya. sendiri gitu. Semenjak saya jadi orang muslim, rasanya itu perjalanan hidup saya itu dibukakan sama Allah. Masya Allah. Ada masalah, satu contoh, masalah apa saja, asalkan saya wudhu, sholat, insya Allah ada jalan. Nah, itulah hidayah. Iya. Satu contoh aja, saya kan sudah berkeluarga. Satu contoh ini. Oh, jadi sekarang sudah berkeluarga. Iya, saya Menikah udah- di Arab Saudi juga. Iya. Oh. Jadi saya berkeluarga, ini hanya satu contoh. Itulah kehebatan Allah. Iya. Satu contoh, bulan kemarin istri saya hamil, saya 100 rupiah pun tidak punya uang. Saya istri masuk ke rumah sakit, saya udah harus dioperasi, terus saya berdoa, ternyata Allah menolong Memberikan saya. jalan. Ternyata bos saya nolong saya, dibayar. Itu suatu benar-benar Meminta Iya. benar-benar tulus ke Allah dan akhirnya Iya. Allah memberikan jalan yang terbaik ya. Iya. Solusi terbaik. Masya Allah. Tabarakallah. Nah, saya cukup terkesan dengan Kisahnya ya. kisahnya Cukup Mas- inspiratif banget. Mas Gede ini, khususnya tadi yang waktu bilang mau disunat di Iya. Arab Saudi. Ini juga kayaknya kita perlu sedikit korek-korek gitu ya. Nah, dulu kita juga punya teman ya, Bah ya, orang Bali, perempuan Indonesia, di Indonesia menikah sama orang Madura Muslim. Jadi saya punya Nah. teman seperti itu, dan Dan yang bikin kita ketawa itu orang Muslim katanya, maaf 17 tahun datang pakai helm katanya. Nah, sekarang udah sunat gimana? Perasaannya perbedaan setelah maaf disunat sama sebelum disunat? mantapan sekarang. teman-teman sekarang Iya, ya. iya. Iya. Mantap. Berarti sekarang pakai helm dong? Enggak. Hah? Enggak. Udah nggak pakai helm. Oh. Kalau dulu Coba, kan pakai helm. Coba itu. biar itu. Ya, itu. Jadi penasaran ini Wah. ya bahasan ini. Coba ada di belakang kamera Masya penasaran. Allah. Enggak kan Tapi berawal, biar percaya gitu. tapi berawalnya itu namanya juga sunat. Kan Ngeri waktu nggak kecil. kira-kira terbayang, waduh, kok punya saya mau dipotong gitu. Ya. Itu gimana itu pertama Ya, ditawari untuk sunat itu? Jadi deg-degan. Pertama ya. Iya. Kesannya ada rasa takut, ragu dan lainnya mungkin. Iya. Kalau diceritain ya panjang juga. Nah, sih, gitu. dalam bayangan kira-kira apanya sih yang dipotong, kira-kira begitu enggak? Iya, tapi sih ada teman-teman ustadz gitu yang bilang itu helmnya harus dipotong. Bertujuan apa? Untuk membersihkan diri, ya kan, biar nggak kena penyakit Iya. gitu. Jadi intinya menjauhkan barang itu daripada, tanda kutip ya teman-teman ya, daripada kotoran yang menempel di dalamnya. Iya. Karena kalau pakai bungkus, jelas-jelas kotoran itu pasti menempel di dalam. Masya Iya. Allah. Ini tidak maksud untuk jorok ya. Bukan. Ini hanya berbagi pengalaman ya sahabat semuanya. Jangan bernegatif thinking. Justru kita itu membuka hal seperti ini supaya bisa menjadi Iya. inspirasi untuk teman-teman yang lainnya yang ada di luar sana yang mungkin belum mengenal apa itu Islam dan bagaimana itu Islam. Ya, Iya. jangan bilang kalau syahadat sudah jadi orang muslim Iya. tanpa kalau belum disunat berarti belum sah. Iya. Betul. Dan seperti sholat atau mengaji itu sekarang sudah bisa semua. Kalau sholat, alhamdulillah.
Kalau mengaji? Mengaji saya masih belajar Bata-bata masih sama istri. Dalam proses ya. Tapi dalam ejaan udah ada ya masuk ya. Alhamdulillah kakak mencarikan jodoh orang Banten. Jadi Muslim. Iya, orang Muslim. Muslimah Banten. Iya. Dan sekarang udah berapa tahun di Arab Saudi, Mas? 11 tahun. Wow, Masya Kira-kira Allah. nih kalau saya tanya, ada iming-iming 100 juta di depan Mas Gede, kembali ke agama asli atau agama yang baru ini? Saya dikasih duit 100 juta saya nggak mau. Gitu. Saya bukan sombong gitu. Kalau mencari duit 100 juta kayaknya lebih gampang daripada Itu ya. Yang susah itu Iya. agama ya. Iya, keyakinan. Iya. Kalau kita merasa nyaman, kalau dikasih duit juga 1 miliar, kalau tidak nyaman buat apa? Iya. Nah, yang mau saya tanyakan lagi nih, selama ada di agama Islam atau Muslim, jadi Sudah seorang umroh Muslim, nggak? Umroh dan haji? Kalau umroh saya sampai tidak terhitung. wow, Kalau haji? Kalau haji belum. Insya Allah ya, Nah, semoga Allah. ini yang mungkin yang menarik ya, seorang mu'alaf mungkin yang baru melihat Ka'bah. Itu gimana pertama melihat Ka'bah itu? Saya itu, Memasuki Masjidil Haram. saya kan terbang dari Indonesia turun di Saudi itu jam 4 sore. Karena kakak saya saking senangnya adiknya ada Tiba di Arab iya. Saudi ya. Itu malamnya itu langsung saya dibawa umroh. Wow. Gimana perasaannya waktu itu? Saya benar-benar udah nggak bisa ngucapin apa-apa lagi, hanya bisa meneteskan air mata. Setelah Iya. ketemu dengan Ka'bah, bertatapan langsung dengan Ka'bah, ada kesan yang haru. Intinya jawaban saya adalah air mata yang bisa menjawab. Wow. Gitu. Ya. Dan ada berkeinginan untuk mungkin keluarga yang belum menjadi seorang mu'alaf, untuk mungkin orang tua gitu, pernah mengajak mereka meskipun mungkin hanya gimana gitu. Jadi gini Mbak, saya kalau mau mengajak tidak, karena di Indonesia pun siapapun ya melarang untuk Memaksakan. Betul. Betul sekali. Biarkanlah mereka di jalannya mereka. Bahkan agama Islam pun juga tidak pernah memaksakan untuk orang non Muslim untuk bisa masuk ke agama Islam dengan cara paksaan. Tapi pernah nggak mendoakan ke saudara, khususnya orang tua mungkin? Iya pasti, pasti. Mungkin dibukakan Iya. hidayah seperti Mas Gede gitu. Itu pasti saya pasti setiap saya selesai sholat ya berdoa, walaupun mereka beda keyakinannya. Bapak Ibu masih ada? Kalau bapak sudah meninggal. Tinggal ibu dan keluarga yang Iya. lainnya. Kira-kira ada nggak waktu Mas Gede hijrah ke agama Islam ini, dari mereka itu menentang keinginan Mas Gede ini? Kalau keluarga, terus terang keluarga saya itu open. Jadi ibaratnya sudah tidak badu-badunya gitu. Iya. Ya. Kalau orang sini bilang badu. Jadi memberikan hak sepenuhnya untuk Mas Gede Iya. gitu. Justru bapak ya, tapi bapak sudah meninggal. Dulu kalau nelpon itu dia bilangnya gini, kita walaupun di mana belajarlah seperti bunglon. Jadi kalau waktu merah jadilah merah katanya. Berarti kan dia bilang apa? Kalau waktunya kamu di situ Tuhannya ada Allah, ya udah kamu sholat aja di sana. Ngomong gitu. Tapi beliau tidak tahu saya udah menjadi Muslim. Emang sengaja saya tidak beritahu karena beliau kan udah tua dulu. Nah, dari ucapan almarhum Bapak ya, kira-kira Mas Gede mau mengikuti nggak alur dari keinginan Bapak itu? Kalau ada di warna merah harus merah, nanti kembali ke hitam, mau ke hitam lagi? Enggak. Ya, karena dia bilang gitu kan dia tidak tahu saya sudah benar-benar sudah jadi Muslim. Oh, gitu. Iya, waktu saya baru terbang dulu. Masya Allah. Gitu. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah, tabarakallah, kisahnya cukup bisa Mungkin kita kita berikan juga ya. juga dari orang Hindu ya, beralih ke mu'alaf menjadi Ya. seorang Muslim. Semoga Tentunya kisah ini sangat menginspirasi buat sahabat-sahabat di luar sana. Mudah-mudahan
diberikan juga hidayah, dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa mengikuti jejaknya. Ya, khususnya Mas untuk Gede. keluarganya Mas Gede dan juga teman-teman dekatnya Mas Gede, semoga juga dibukakan pintu hidayahnya Amin. dan Terima bisa kasih. bisa menjadi seagama dengan Mas Gede dan kita semuanya. Ya, apa ya, dengan saya muslim seperti ini, buktinya saya bisa punya saudara baru lagi kayak Mas, Mbak. Alhamdulillah ya Rabbi. Jadi terima kasih udah berbagi kisah di channelnya Fitria Denapa. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat sahabat semuanya. Jika bermanfaat bisa di-share ke sosial media kalian. Jangan lupa mampir ke channelnya Angga Rizky Family. Nanti kita taruh Ya, tulisan di kita bawah taruh ini. di Ya. ya. Oke sahabat, terima kasih kalian sudah mengikuti video Fitria Denapa kali ini. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, dari Kota Jeddah, dari kediaman Fafa Hasan Family, Fitria Denapa undur diri. Denava Official juga undur diri dan Angga Rizky Family. Juga undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.